Semakin pedas apa yang menjadi kritikan para Serikandi NKRI dan bahkan mengatakan Pak De Jokowi dan Prabowo ini menciptakan rampok yang berdasi. Dan juga Nyi Widya mengatakan bahwa Pak De Jokowi sengaja membiarkan kekisruhan atau kasus-kasus seperti Pina ini berlarut-larut agar apa yang menjadi ketakutannya yaitu kasus korupsi tertutupi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk seluruh rakyat Indonesia, rakyat cerdas bersatu. Yang nggak bosan-bosan ya, saya ingetin, jika di pemilu kemarin dan juga di gugatan Mahkamah Konstitusi 1000% kita pemenangnya koalisi perubahan. Reminder nih yang udah yakin ya para pendukungnya yakin 1000%, bukan 100% lagi. Kalau Anda lah yang menang, 02 pemenangnya yakin benar. Akun-akun bodong, akun-akun fake kan yakin benar ya. Yakin benar. Kalau yakin, kenapa takut banget sih ya? Takut banget. Udah ngabisin anggaran negara 400-an sekian triliun lah buat ngejegal Pak Anies. Nggak usah takut ya, nggak usah takut. Akibat ulah Paman Sam ya, ulah Paman Samsul ya. Anak sekolah aja, mau sekolah aja yang umur 7 tahun nggak kurang ya. Mau masuk SMP 13 tahun, 14 tahun nggak kurang, minimal 13 tahun. Aneh ya. Yakin juga ya ijazah Anda asli ya, kalau bukan bantuan Paman Samsul. Yakin juga kalau Jokowi ijazahnya asli dan juga bukan anak PKI. PKI komunis dari bapak moyangnya ya, komunis PKI ya. PKI sampai anak 2 juga ya, sampai anak 2 ya. Pak Jokowi masih ngumpet di hutan ya, keluar masuk dari hutan, keluar masuk. Langsung ya pulang kampus dari UGM masuk ke hutannya, ngumpet dari kejaran para Petrus ya. Kejaran para Petrus takut ditembak mati, makanya ngumpetnya ke hutan. Pada panik ya, nggak usah panik ya. Kalau yakin Anda pemenangnya ya nggak usah panik. Tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Bersiap kalian ya, para serumpun mafia di NKRI. Dengan sederet pasal yang telah menanti kalian. Dengan sederet pasal yang menanti kalian ya. Jangan ciptakan lagi tambah dagelan politik segala macam. Hoak-hoak politik pemberitaannya, pengalihan isu. Pengalihan isu ya. 300 sekian triliunnya, 300 sekian triliun, ada yang ditutupin bahkan. Opung Luhut ya, Luhut Binsar Panjaitan ya, Erick Thohir dan kaliannya menteri yang paling pintar, terutama menteri keuangan. Menteri keuangan di negara kesatuan Republik Indonesia yang pintar sedunia katanya Ibu Sri Mulyani ya. Segala pasal menanti kalian ya, para serumpun mafia di NKRI. Saya ingatkan ya, mengakui kekalahan dan kesalahan lebih terhormat juga berjiwa satria daripada kalian terus menciptakan dagelan-dagelan politik ya, menambah sederet pasal untuk kalian ya, segala pasal ya, undang-undang ITE, undang-undang RI, apapun itu ya tergabung di dalamnya ya. Salam waras ya, salam waras, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngerinya negeri kami, semua peraturan dirubah demi menyenangkan bagi sang pembagi proyek-proyek jebakan maut. Ngerinya negeri kami. Barang siapa yang sudah menerima proyek-proyek tersebut, maka dia hanya bisa mengunci mulutnya rapat-rapat. Tidak punya tenaga lagi untuk bersuara, berbisik, berdesis, ataupun untuk apa. Berani dia berdesis, berani dia berbisik, apalagi bersuara, apalagi membuat gerakan yang berlawanan dengan sang pembagi proyek. Semua urusannya akan keangkat ke permukaan, dikorek-korek sampai bagian dalam, bahkan sampai urusan makan durian. Ngerinya negeri kami. Alat-alat yang biasa dipakai untuk menyadap, yang secara sah dalam undang-undang negara hanya boleh digunakan untuk 3 instansi. Tetapi bisa saja digunakan untuk para bintang-bintang yang memang sedang menjadi anjing pelacak bagi sang penyebar proyek. Berani kamu bersuara, berani kamu berlawanan, maka di dekat rumahmu, di dekat kantormu, bahkan di sekeliling kalian, alat itu ada. Ngerinya negeri kami, mau jadi pengusaha, siap-siap jadi bahan perasan. Rakyat, prioritasnya nggak ada. Mereka hanya didekati saat mendekati pilpres dan pilkada. Lalu ada apa sih di balik pertasan ini? Apakah data pilpres kemarin hilang? Apakah data Satgas Merah Putih hilang untuk menghilangkan jejak? Atau data-data korupsi terbesar hilang?
siapa saja yang sudah terlibat di urusan tambang timah yang katanya sudah merugikan negara 300 triliun. Siapa saja yang terlibat di urusan emas ilegal kemudian dicap jadi emas atam 109 ton. 109 ton emas. Nah, kalau rakyat kecil kayak kita mungkin taunya gram-graman ya. Kita coba hitung dengan gram-graman aja deh. 109 ton sama dengan 1 tonnya itu kurang lebih 1 juta gram. Jadi kalau 109 ton artinya 109 juta gram emas. 1 gram harganya 1.300. 109 juta gram emas dikali 1.300.000 rupiah sama dengan 141,7 triliun. Itu duit, bukan daun sirih. Ini cuma mikir doang nih. Kalau tuh data lagi hilang di airport sampai sebegitu susahnya orang main semua harus serba manual. Ini pikiran kotor gue doang nih. Pikiran kotor gue doang nih. Siapa aja yang bisa keluar dan masuk bebas di negara kita ini? Sekarang yang lagi dicari-cari sama orang tuh siapa aja ya? Firly Bahuri, ketua KPK yang sudah dinyatakan sebagai tersangka, hilang lenyap, nggak ada beritanya sampai sekarang ini. Kemana itu orangnya? Undang-Undang 45 Pasal 33 Ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Tulisannya. Pada kenyataannya dibagi-bagi kepada pengusaha-pengusaha yang di-backup oleh para bintang-bintang. Dibagi-bagi kepada penguasa-penguasa dan anak menantunya. Mana yang buat rakyatnya? Ngerinya negeri kami. Tolak ukur wajah letih di panggung politik supaya terlihat kalau dia adalah orang yang paling peduli sama rakyat. Bagaimana dengan tolak ukur wajah letih para pedagang kaki lima yang harus mengumpulkan uang, punya modal agar bisa berdagang keliling di bawah teriknya panas, di bawah hujan. Tolak ukur mereka cuma satu. Apakah besok keluarga mereka bisa makan? Untung-untung bisa sekolah. Presiden berpangku tangan, nonton aja kasus ini, biar aman korupsi gitu Pak. Ya kan, jadi orang dalam kasus ini ribut, berdebatan situ sini, jadi aman, nggak ada yang bahas korupsi kan? Ya kan, begitu kan Pak Presiden? Nah jadi apa daya rakyat kecil tidak bisa apa-apa, ditonton aja begitu. Cuma instruksikan. Unjuk taring seorang Kapolri dan seorang Presiden nggak ada. Ya kan, meminta, orang udah banyak meminta. Cuma jawabnya apa begini doang, saya sudah menyampaikan kepada Kapolri. Tapi tidak didengar dengan publik. Tidak dilihatkan ke publik. Indonesia ingin secara terbuka, transparan. Ya kan? Apakah ini kasus ini juga, ya kan, untuk menutupi korupsi juga? Dibuat mencari panggung seseorang calon wali kota, gubernur dan lain-lain. Ya kan? Sementara Bapak Jokowi ada perdebatan, ada persidangan seperti ini, ya berdebat sana sini. Yang satu orang udah tidak aktif lagi dalam jabatannya. Ya, terus berbusa-busa membela orang-orang yang ingin menjaga marwah Polri karena dia cinta dengan Polri. Sementara Presiden dan Kapolrinya diam, melihat. Ya dari TV bisa dari HP. Ya, mungkin tersenyum kali pemimpin kita melihat keadaan seperti ini. Ya kan? Itu yang saya nggak habis pikir. Kenapa? Ya seperti ini. Ya, pengacara, pendamping Polda, pendamping Pak Pasren RT itu mantan Polres, hanya saja pakai masker tadinya, ya kan? Jadi semua dikit-dikit terbuka. Tapi bagaimana ya cekatan seorang Kapolri untuk dalam kasus ini? Bagaimana cekatan seorang presiden dalam kasus ini? Apakah sengaja ini dibuat seperti ini agar rakyat Indonesia ini tidak mengungkit masalah korupsi? Ya. Atau sengaja diungkap kembali seperti ini karena masalah pemilihan umum tidak ramai lagi orang masalah penggelembungan suara. Seperti itu. Ya kan?
yang satu pengacara, yang satu lagi seorang calon gubernur, calon wali kota membuat panggung ya di dalam derita seorang terpidana. Ada yang seumur hidup, ada yang lagi direbutkan. Di mana keadilan buat rakyat kecil ini, Pak Presiden, Pak Kapolri? Di mana? Apa ini disengaja agar menutupi segala korupsi ini, atau segala korupsi masalah keuangan pemilu, atau segala korupsi masalah bansos, atau masalah penggelembungan suara rakyat ini, atau masalah dirubahnya undang-undang tentang umur seorang pencalonan? Ini yang diinginkan Presiden. Apa nggak boleh kami rakyat ini bicara, Pak, seperti ini? Mempertanyakan hal-hal ini kepada pemimpin kita? Nggak boleh. Terus harus diintimidasi gitu, ya kan? Orang yang mengatakan hal-hal ini, pertanyaan-pertanyaan ini belum pernah dilihatkan ke publik ini, salah kami menanyakan hal-hal yang seperti ini. Permainan-permainan pemerintah seperti ini, permainan-permainan pejabat seperti ini, diperlihatkan dalam generasi muda saat ini. Diajarkan semua rakyat kecil, rakyat menengah ke bawah, ke atas itu berbohong. Semua pada dilindungi. Di mana keadilan seorang presiden melindungi rakyatnya? Di mana? Saya tanya, di mana keadilan seorang presiden katanya mempertaruhkan jiwa raganya untuk rakyat? Yap, saya kira itulah kritikan-kritikan keras dari Serikandi NKRI membuat kita tersadarkan bahwa semakin ke sini negeri kita semakin hancur, baik dari tatanan hukum, demokrasi, maupun hasil kekayaan alam kita yang mengerus itu adalah orang-orang asing. Saya kira pemerintah yang terburuk sepanjang masa adalah memang pemerintahan Pak Jokowi, dan hal ini tidak boleh kita biarkan, dan juga sampai keturunan-keturunannya tidak bisa kita biarkan, karena sekarang juga sudah menonjol bahwa anak dari Pak Jokowi itu sama persis dengan gaya bapaknya yang suka ngibul, dan rakyat sudah merasakan seperti apa dampak dari membiarkan orang-orang busuk seperti ini berkuasa di negeri ini. Baiklah, saya kira hanya itu. Intinya kita berdoa bagaimana agar negara kita yang tercinta baik-baik saja ke depannya, dan orang-orang yang licik, yang rela menyengsarakan rakyat demi ambisinya terhadap kekuasaan bisa mendapatkan suatu hal yang bisa membuat dia sadar. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.